jadi hadiah yang paling indah ntar di tahun-tahun berikutnya. Amin. Pertimbangannya apa? Nah ini dia yang nulis. Tapi isengnya bukan tanpa alasan. Iya. Karakternya butuh itu. Karakternya butuh, jadi bukan asal sembarangan. Iya, gitu. Inspirasi berapa lama tuh nemuin inspirasi kayak gitu, Mas? Itu sih langsung pokoknya gue wah seru nih Gading sama Gisel ya. Gitu. Segera langsung begitu buka laptop langsung dapat. Gampang banget. Cara Natal nih, bulan Natal. Nah, kita Natalan mau promo modal nekat. Kita nggak kemana-mana dulu. Bener ya? Iya dong. Oke. Ya? Oke. Nggak ada nih begini-begini aja. Polos-polosan masih. Punya rambut baru doang. Oke Om. Makasih. Resolusinya film kita di akhir tahun 2005 ini dan penghujung awal 2026 ini bisa tembus Meraih berapa, Pak? sukses. Amin. Bisa tembus kalau bisa, kalau boleh bisa nyampe Amin. 1 juta. Hai. Amin. Hai. Itu nekat banget ya. Yuk. Oke, ya semuanya makasih ya. Makasih banyak. Oh, promo. Oke, promo. Modal nekat. Nekat banget. Oke. Yuk. Oke. Siapa yang ngomong? Jangan lupa saksikan Modal Nekat di bioskop tanggal 31 Desember 2025. Ini film akan tayang 2 tahun. Nekat banget pokoknya ya. Modal nekat. Nekat banget. Happy holidays. Thank you. Thank you. Oh, kamu sana ya? Aku sana. Lagi datang ke film Modal Nekat. Gala premiernya filmnya Darto dan Warman Nasution sebagai produser. Keduanya kebetulan sahabat-sahabat dari zaman Radio Prambors awal-awal mengawali karir. Jadi ini udah modal nekat yang sequel kan buat Darto sih. Ya kita udah ngalamin dari zaman jadi penyiar sampai dia akhirnya sekarang jadi sutradara dan Warman sebagai produser. Jadi buat aku ini kayak apa ya, karya sahabat sih gitu. Aku juga ada di situ sebagai cameo. Jadi emang udah support dari zaman dia nulis dari dulu lah. Datang ke situ. 1 sih kayaknya. Gue jadi Pak Ustadz. Iya bener, gue jadi Ustadz di sini. Satu scene aja cukup. Berapa lama tuh? Apa? Sehari, cuma syuting sehari. Cuman emang mereka timnya kan udah syuting yang kedua. Jadi mereka udah biasa kerja efektif gitu. Kak datang sama siapa? Sendiri. Sendiri. Ini kan isinya bakalan ada banyak teman-teman nih. Oh. Jadi kayak reunian. Anak Prambors pernah datang, jadi ya kita soloran aja. Iya. Liburan ada rencana kemana Kak? Nggak liburan, aku kerja sampai Desember, sampai malam tahun baru masih ada kerjaan, masih live di malam tahun baru, terus mungkin nanti Januari cuma belum planning, karena Sienna juga lagi liburan sama ibunya kan, jadi masih ada kerjaan seminggu besok. Tapi biasanya kayak gitu sudah 3 tahun terakhir, sampai tahun baru biasanya aku kerja, nanti habis tahun baru, Januari baru. Cuma belum ada planning sih sampai sekarang. Kenapa selalu diisi kerjaan sih, Kak? Apa? Kenapa selalu diisi kerjaan? Kenapa ya? Karena itu duit kalau misalnya. Enggak. Karena emang nggak tahu kayak kebiasaan dari dulu. Gue orangnya ribet-ribet, penuh-penuhan. Nggak tahu kayak ngebayanginnya ribet aja gitu. Jadi akhirnya malah beberapa kerjaan kebiasaan dari dulu, kerjaan mau deket-deket tahun baru tuh malah tambah banyak. Karena aku juga selain sinetron waktu itu, ada juga host kan untuk MC, dan biasanya mau deket tahun baru malah banyak kerjaan. Jadi biasanya setelah Januari udah kebiasa kayak gitu, orang udah berpulang liburan, baru liburan kayak udah kebiasaan aja sih. Tapi kerjanya cukup enak. Wah seru banget. Sienna jadi kayak temen lah. Sekarang jadi kayak temen, dia lagi liburan juga kerjaannya ngirim-ngirim video nggak jelas gitu, dia ketawa-tawa, dia nyanyi-nyanyi gitu pakai video di WhatsApp gitu kan. Dia udah kayak temen lah. Kalau misalkan sedang melibur sama ibunya, komunikasi ritme tidak pernah berubah ya? Enggak loh. Kita udah kebiasa sejak lama untuk selalu komunikasi apapun yang harus dikomunikasikan. Kalau pergi sama Tata gitu, pergi sama aku juga kayak gitu sih. Tapi gimana sekarang? Masih kayak ketemu tiap hari atau ada berapa hari sekali? Ketemu tiap hari. Mungkin nggak setiap hari, cuman nggak ada masalah untuk soal itu. Kita udah di fase yang sangat nyaman sekali untuk 10 tahun bro. Udah cukup lama, jadi ya nggak ada masalah.
Tapi kamu sebagai ayah ada nggak sih kekhawatiran menjaga sang putri udah beranjak? Oh iya ya, Sana paling pasti agak. paling ya khawatir tapi kan bukan khawatir sih, energinya kita preventif aja kan, menjaga. Nomor satu cuma satu kayaknya kedekatan sih. Kalau kedekatan bisa dijaga, semuanya bisa dikomunikasikan. Tapi ya kita namanya orang tua kan kita harus bersiap segala sesuatu halnya. Jadi kalau ada sesuatu ya kita siap, gitu namanya urusan anak kan. Berarti kamu sendiri tidak membiasakan liburan pasti pergi kemana atau keluar ke negeri, tidak membiasakan itu kepada? Nggak selalu, tapi setahun insya Allah selalu ada sekali atau dua kali. Oh ada pasti setahun sekalinya. Tapi Siana sendiri menuntut itu nggak sih setiap liburan sekolahnya? Ngajak sih dia biasanya, kesini yuk, ke situ. Tapi kadang-kadang dia juga anak rumahan kan. Kadang aku ajak juga, nggak deh, lagi pengen di rumah gitu. Anaknya udah gede kan, jadi dia udah punya ininya sendiri, moodnya sendiri. Dia anak rumahan banget, jadi kadang-kadang nggak selalu pengen keluar, dia pengennya di rumah aja gitu. Yang penting, yaudah aku pergi, ya enggak, bapaknya suruh di rumah juga. Kenapa ya nggak kadang-kadang dia ngerasa kayak nyaman aja bapaknya di rumah. Tapi ini cukup Pergaulan sih enggak, tapi kita di usianya kita perlu kenal kan teman-temannya siapa ya. Jadi sahabat-sahabatnya dia, teman-teman dia yang perempuan, yang laki-laki juga, yang yang akrab ya kita juga harus kenal kan, supaya iyalah kita mesti kenal. Dia usianya tahu posisinya secara usia mungkin dia sudah masih 12, tapi secara pribadi atau psikologisnya kayaknya udah jauh, mungkin 4 tahun di atas umurnya, senangnya temenan sama yang umurnya di atas kan. Tapi sebisanya dia tahu bahwa dia masih usia 12 dan masih di bawah pengawasan orang tua, jadi dia selalu juga punya kewajiban untuk kasih tahu siapa aja lingkungan yang dia lagi dekat. Cita-citanya udah kali makan belum? Nggak tahu ya, namanya anak segitu pasti berubah-ubah, cuman kemampuan dia menulis cukup bagus sih. oh menulis. dia suka nulis. Aku selalu mengarahkan dia, support dia, cuman kan nanti terserah dia maunya ke arah mana. Cuman dia punya kemampuan menulis yang cukup bagus dan hobi baca. Jadi buat aku, kalau dia mau minta beliin ini, aku kadang-kadang suka ya coba kemarin udah beli ini, tapi kalau dia mau beli buku, ya udah yuk gitu. Sering sama aku quality time-nya seringnya ke toko buku, dia suka toko buku yuk gitu. Udah biarin aja dia mau apa, mahal juga nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, support karena dia suka. Aku untuk baca sama nulis tuh aku support banget. Dan dia anaknya kritis juga ya? Kritis banget, suka menanyakan hal-hal yang kita juga susah jawab, tapi bagus lah, kita siap-siap aja. bingung jawabnya. Oke. Tapi kan Siana kan cukup dekat sama kamu juga nih, kan punya kehidupan baru juga. Dia udah pengen punya adik juga ya sekarang. Nah itu dia tuh, soalnya tajam juga tuh. Enggak sih, kayaknya dia udah keenakan sendiri. Enggak sih, kita percakapan itu ya ada lah, itu kan biasanya pertanyaan dari teman-teman wartawan. Keluarga saya hampir nggak ada yang nanya, cuman ya ada lah, namanya manusia, kita pasti punya bukan tekanan sih, ya punya pikiran itu kan. Tapi so far kita lagi nyaman banget nih kan, semuanya pas fasenya beda-beda. Nah fase kita ini lagi enak nih gitu. Siana dia tinggal sama ibunya tapi juga balik ke rumah. Aku juga ada kerjaan bisa me time juga. Ini juga sekarang bisa punya punya ini sendiri gitu. Kita lagi enak banget, jadi kayak belum terlalu mikirin banget sekarang. Siana sendiri kenapa? Enggak sih, dia nggak terlalu kayak nanya pengen ini enggak sih. Dia juga kayak enakan kayak sendiri, jadi princess di rumah kan. Itu belum lama kakeknya Siena meninggal. Ya. Papanya Caca. Ya. Mengetahui kan? Tahu Caca salah satu orang yang pertama di info ya aku juga di info sama Caca gitu, karena aku juga cukup ya masa hidup kan kita waktu masih itu kan kita cukup kenal juga gitu. Ya Siena waktu itu pergi kan ke sana ikut ikut nguburin. Ya aku nggak pergi tapi aku kasih support yang cukup besar juga buat Caca gitu. Di luar kota ya Mas? Apa? Di luar kota ya? Di Malang di Malang. Oke. Terima kasih. Sebentar, aku boleh minta pendapatnya atau Lagi nggak buka IG ya. Tapi kelihatannya ada 15 menit kan karena udah tidak. Kamu sendiri. Aku soal Kalau kayaknya perlu ada regulasi. Salah satunya perlu ada regulasi. Maksudnya regulasi bukan pengendaranya sih. Karena aku nggak ngikutin betanya, aku udah baru tahun dari cuman mungkin regulasi dari mobilnya dulu kayaknya orang
Bentar mau ke studio 1 dulu ya. Habis dari sudah satu aja. Oke, yuk. Iya, aku support Kak Darto pastinya, sudah Ci Ika juga, Kak Warman, Kak Sesa, semuanya aku karena kebetulan alur cerita tuh salah satu yang support bajunya yang dipakai sama Kak Gisel, lucu banget. Pas kan di situ pakai jilbab ya. Nah, itu semuanya dari brand aku. Jadi aku ikut datang buat support, dan aku udah nonton yang Modal Nekat pertama, itu lucu banget, dan ini baru mau nonton jadi aku yakin pasti lebih seru sih. Pokoknya karyanya Kak Darto pasti kece. Iya, seneng banget karena dipakai, itu kan brand aku ya. Jadi kayak lucu banget pas ngeliat pakai gamis dari alur cerita, jilbabnya semua segala macam, pas ngeliat dari story-storynya dan segala macam lagi pas pakai baju alur cerita, jadi aku seneng banget sih. Iya, jadi emang tiba-tiba dari kebetulan kan timnya kan emang temen aku ya, terus kayak ngajakin, Ca mau dong, karena tahu aku jualan abaya, gamis, jilbab gitu-gitu, jadinya kita soalnya ada perannya di sini, Gisel tuh pakai jilbab gitu, jadi ya tahunya kan aku yang jualan gitu kan, jadi langsung kayak yaudah yuk minta support dong gitu, akhirnya alur cerita masuk gitu. Motifnya atau konsultasi nggak sih Itu semuanya langsung yang milih langsung dari produsernya sih, jadi kayak produsernya milih pokoknya maunya yang polos-polos dan segala macam, ya udah akhirnya aku kasih semua koleksinya brand aku gitu. Kaca ini satu lagi ada konten-konten Kaca yang di Aduh, emang mau nanya itu kan sebenarnya tadi. gimana Kaca? Aku nggak tahu sih beneran, maksudnya ya nggak tahu sih, itu kan seliwerannya gitu, jadi nggak ngerti sih, kayak ya terserah lah mau dibikin apa, udah Allah alam aja. Kaca pinjaman para Aduh, gak lah gitu, takut banget sebenarnya ngeliat kayak gitu, kayak teman-teman kan ngasih tahu ini gini gitu. Enggak lah, bismillah aja, doain aja semoga Allah jaga aku sih, udah gitu aja, nggak mau terlalu banyak komen kayak gitu. Kayaknya nggak ngelihat sih mereka, alhamdulillah juga nggak ngelihat ya, jadi mendingan nggak usah, dan pada ngetek-ngetekin gitu kan gitu, jadi ya dianggap buat lucu-lucuan aja lah. Kayaknya sih dia nggak gubris ya gitu, jadi nggak ngeliat juga, jadi kayaknya nggak dan dia nggak terlalu ngerespon yang kayak gitu-gitu sih gitu, tapi ya buat seliweran aja, aku juga nggak paham banget sih, nggak ngeliat gitu-gitu banget. Nggak ada sih kalau target gitu, tapi kalau mau mah pasti mau lah, tapi nggak ditargetin harus gimana gitu, nggak sih, insya Allah. Qadarullah belum ada. Kalau ada, please doain ya. Semoga ada. Sejauh ini belum ada. Semoga Allah mudahin lah semuanya. Tapi sejauh ini sih enggak lah, masih berjalan. Belum gini aja aku masih, alhamdulillah masih sangat happy bareng sama anak-anak, sama sahabat-sahabat, keluarga. Jadi masih enjoy banget sih gitu. Kamu nextnya nanti mencari yang seperti apa sih kan? Ya nggak tahu sih ya, pokoknya yang paling baik aja lah yang Allah pilihin buat aku, buat anak-anak juga gitu. Akhir tahun ini ada agenda apa nih Kak? Apa? Akhir tahun ada agenda apa? Insya Allah mau biasalah buat pergi sama anak-anak, liburan, karena kan anak-anak juga udah liburan sekolah gitu, jadi kemungkinan akan pergi bareng sama anak-anak gitu. Ya mungkin insya Allah mau ke Korea gitu. Kenapa sih Korea? Karena Jepang kan bosan ya, Jepang terus dari kemarin gitu, jadi anak-anak pengen kita suasana baru deh gitu, akhirnya kita memilih untuk Korea aja. Gimana kalau ntar lihat aja? Nggak tahu sih. Tapi ada rencana nggak sih yang liburan bareng sama Desta juga? Iya kan, emang biasanya juga bareng kan sama Desta, tapi kan Desta juga lagi sibuk banget, jadi ya nggak tahu lah, nanti lihat aja postingan yang tertayang apa ya gitu. Jadi tapi sejauh ini sih emang aku sama anak-anak udah niatin untuk jalan-jalan ke Korea sih, insya Allah. Saya kan suka banget juga ke Korea. Uh-uh. Ada tempatnya.
Paling kayak pengennya ke ski sih, ski resortnya mereka gitu. Jadi pengen bakal mau main ke sana sama anak-anak gitu. Tapi kalau yang udah-udah kan sebenarnya standarnya Korea mereka udah pernah juga sih gitu ke spot-spot yang udah biasa ke sana. Jadi lebih ke ski resortnya sih karena kan winter. Itu sih, itu aja. Berapa lama kan? Ya paling 7 hari lah, semingguan. Nah. Kenapa? Awal tahun. Kayaknya kalau Make a Wish nggak harus akhir tahun ya, kita pasti setiap hari pengennya berharap yang baik terus, ya berharapnya anak-anak sehat, terus semoga ya Allah pasti selalu jaga aku sama anak-anak, pengennya bahagia terus sih, happy terus, dan semoga lelah aku dan anak-anak selama ini bisa jadi hadiah yang paling indah ntar di tahun-tahun berikutnya, amin. Pertimbangannya apa bertahan sebagai single parent? Sebenarnya kayaknya narasi yang dibangun untuk bertahan jadi single parent nggak gitu sih ya, karena kan kita pengennya juga nggak mau jadi single parent gitu, tapi ya kan lagi-lagi kita cuma tinggal nunggu aja takdir Allah gimana ke aku, karena bukan aku yang ngatur gitu. Jadi mungkin narasi yang tepat adalah semoga kedepannya bisa membangun keluarga yang lebih baik lagi gitu ya. Apakah hatinya bisa? Ya kalau dibuka mah buka aja mas, dari kemarin juga udah dibuka sebenarnya, cuman kalau dari rumah belum ada yang pas aja gitu. Nggak tahu sih gitu, nanti gue tuh takut banget dipotong-potong ya. Jadi pokoknya doain aja lah yang baik-baik ya. Oke, terima kasih. Makasih ya. Audio Jungle.